Halo semua, kejang demam atau dikenal dengan staph merupakan kejang yang terjadi akibat demam dan bukan disebabkan karena kelainan otak. Di dunia dan di Indonesia, sebesar 2-5% anak usia 6 bulan sampai 5 tahun mengalami kejang demam loh, dan kejadian tersering pada anak usia 12 sampai 18 bulan. Kejang demam ditandai dengan demam, lalu disertai dengan hentakan pada kaki dan tangan, atau sering dikenal dengan kelojotan, mata mendelik ke atas, dan kehilangan kesadaran. Penyakit infeksi seperti cacar air, influenza, infeksi saluran napas, infeksi gigi, infeksi saluran kemih, infeksi telinga tengah, dan infeksi saluran cerna sering dikaitkan dengan kejang demam. Kejang demam pada anak sering dianggap sebagai penyakit yang dapat sembuh sendiri dan tidak menyebabkan kematian. Namun, tahukah Anda bahwa menurut riset kesehatan dasar tahun 2013, sebanyak 2,2-5% kematian balita itu terjadi pada balita yang pernah mengalami kejang demam. Banyak fakta yang pastinya ingin diketahui oleh khalayak umum. Namun sayang, informasi mengenai kejang demam itu masih banyak yang berupa mitos, sehingga kita perlu mencari informasi yang lebih terpercaya. Nah, beberapa informasi yang beredar itu adalah kejang demam dapat menyebabkan kerusakan otak. Faktanya nih, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang pernah mengalami kejang demam tidak berisiko mengalami gangguan perkembangan, gangguan belajar, maupun epilepsi atau lebih dikenal dengan AYAN. Kompres air dingin saat demam agar suhu tubuh menurun. Faktanya, menurut penelitian, kompres air dingin ini justru dapat menyebabkan anak semakin menggigil dan malah meningkatkan suhu tubuh anak loh. Oleh karena itu, sebaiknya dikompres air hangat saja ya. Kopi hitam dapat mencegah kejang demam. Faktanya belum ada loh penelitian mengenai hal ini. Namun, kandungan kafein pada kopi justru dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan detak jantung yang akan memicu terjadinya kejang. Memasukkan sendok untuk mencegah lidah tergigit saat anak kejang. Faktanya, memasukkan sendok saat anak kejang justru dapat melukai rongga mulut dan gusi. Kejang demam pada anak memang kondisi yang menakutkan bagi orang tua. Namun, usahakanlah agar tetap tenang dan jangan panik. Umumnya, kejang demam terjadi dalam waktu kurang dari 5 menit, sehingga cukup dilakukan pengamatan pada anak, sambil melonggarkan pakaian anak, terutama di daerah leher, serta mencatat lamanya kejang, dan lihat juga pola kelojotan pada anak. Bila anak mengalami ketidaksadaran, posisikan anak terlentang dengan kepala dimiringkan, agar menjaga jalan nafas tetap terbuka. Dan ingat, jangan masukkan apapun ke dalam mulut ya. Bila kejang demam tidak berhenti dalam 5 menit atau lebih, segera bawa ke dokter untuk diberikan penanganan lebih lanjut. Namun, bila Anda memiliki obat kejang yaitu diazepam yang dimasukkan melalui dubur, pemberian obat ini dapat dilakukan segera setelah anak kejang dan dapat diulang dalam waktu 5 menit setelah pemberian obat pertama. Jika setelah pemberian obat kedua anak tidak merespon dengan baik, segera bawa ke dokter ya. Mungkin Bapak dan Ibu masih bingung nih, bagaimana pemberian obat kejang melalui dubur yang benar. Karena itu, yuk simak penjelasan singkat ini. Pertama, baringkan anak dalam posisi agak menungging. Kedua, lepaskan tutup obat. Ketiga, oleskan sedikit Vaseline atau sejenisnya pada ujung saluran keluar obat. Keempat, masukkan saluran keluar obat ke dalam dubur. Bila anak berusia kurang dari 3 tahun, masukkan setengah dari panjangnya saja, dan pijat tub
untuk mengeluarkan seluruh cairan obat. Bila anak lebih besar dari 3 tahun, masukkan seluruh saluran keluar obat ke dalam dubur. Sewaktu mengosongkan tub, pastikan saluran keluar dalam posisi tegak ya. Bila tub telah dikosongkan, teruskan memijat tub selama mencabut kembali saluran obat. Setelah itu, biarkan anak pada posisi semula dan rapatkan kedua bokong anak selama beberapa menit ya, untuk mencegah cairan obat keluar kembali dari dubur. Nah, bagaimana? Sudah paham kan mengenai kejang demam? Yuk, atasi kejang demam anak dengan tenang.